Selamat hari Natal. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kemarin kita boleh membaca bagian firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 12, bicara tentang bagaimana orang-orang Majus ketika bicara sampai di situ, Bapak dan Ibu saudara, saya lalu bertanya-tanya, kira-kira orang-orang Majus itu yang datang pada waktu itu berapa banyak? Ada yang tahu? Orang Majus. Biasa kita orang Kristen bilang orang Majus itu ada, kita biasa bilang 3 orang. Tapi sebenarnya bukan 3 orang. 3 jenis persembahan yang diberikan: emas, kemenyan, dan mur. Tapi orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar. Kalau terjemahannya Majus itu magoi, atau kalau dalam bentuk yang banyak itu namanya magos, yang diindonesiakan dengan Majus. Arti sebenarnya magoi itu adalah orang yang punya ilmu, orang pintar, ahli-ahli nujum, peramal, tukang-tukang sihir. Itu arti dari Majus, yang sekarang kalau kita kenal magic. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang Majus yang tidak mengenal, yang tidak percaya tentang Allah, mereka dikatakan dalam Alkitab berasal dari timur. Kalau di Israel, di bagian timurnya itu daerah Babilonia atau Babel, Irak, dan Persia. Jadi Timur Tengah sana, itu bagian timur, itu daerah-daerah yang kita kenal sekarang menjadi daerah-daerah kantong-kantong Muslim. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berturut-turut kita diantar, kita diajak, kita dihimbau untuk mengerti, memahami sebenarnya apa arti kehadiran Tuhan Yesus. Jadi Natal itu bukan sekedar kita berpesta, bukan sekedar kita menghias segala macam, bukan sekedar kita berbagi, tapi kita harus mengerti dan memahami dengan baik dan benar bahwa arti Natal itu sebenarnya apa. Dan kalau hari ini Bapak dan Ibu saudaraku, kita diajak kembali untuk mengenang cerita Alkitab yang menjadi pelajaran penting bagi saudara dan saya hari ini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, supaya genaplah apa yang difirmankan Allah. Coba Bapak Ibu baca ulang, kita akan temukan di sana yang dilakukan oleh Yusuf adalah segala sesuatu yang berkenan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, supaya apa? Genaplah firman Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk maunya kita, untuk kesenangan kita, supaya kita dipuji, supaya kita disenangi oleh orang-orang, tapi segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah, supaya genaplah firman Allah atas kita. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau mimpi, biasa sekarang kita mimpi, terus kita duduk ambil kertas, kita ambil pena, kita mulai hitung. Kalau laki-laki kurang 1, perempuan tambah 1. Mimpi tentang ini, orang ini berarti dia pun tanggal lahir berapa, mulai tulis, pasang nomor. Tapi mimpi yang diceritakan dalam bagian bacaan Alkitab itu adalah satu pertanda, satu tanda ingat perjumpaan Allah, menyampaikan pesan Allah kepada umat pilihannya. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, kemarin di 24 malam persiapan, Yusuf
seorang yang tulus, seorang yang taat, seorang yang setia, seorang yang melakukan yang benar di mata Tuhan, sehingga ia dipakai untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah. Tapi kalau hari ini masih juga bicara tentang hal yang sama, bicara tentang Yusuf dan Maria yang mendengar apa yang dipesankan Tuhan lalu melakukan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Mereka menyingkir ke Mesir, lalu genaplah firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam nats pembimbing kita, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa yang genap? Sebab nubuat Nabi adalah dari Mesir kupanggil anakku. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yusuf dan Maria harus menyingkir? Kalau diceritakan dalam cerita Natal, bahkan untuk meletakkan kepala pun tidak bisa, tidak ada tempat, bahkan di kandang yang hina. Palungan itu tempat makan binatang. Yesus diletakkan di dalam tempat makan binatang untuk selamat dari bahaya yang sementara mengancam, yaitu Herodes. Herodes adalah orang yang baik hati, Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarah Alkitab, kita temukan bahwa Herodes itu seorang yang paling baik. Kenapa dia baik? Sebab dia membantu orang-orang miskin, dia membantu janda-janda, dia membantu duda. Hidupnya baik. Yang tidak baik dari Herodes itu adalah dia tidak suka disaingi. Jadi kalau ada orang yang mau menyaingi dia, posisinya, jabatannya, maka dia tidak segan-segan melakukan segala cara untuk mempertahankan jabatannya. Dan hari ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa jabatan itu tidak kekal, posisi itu tidak kekal, hanya sementara. Kita diingatkan oleh bacaan firman Tuhan tentang Herodes, bagaimanapun caranya pada waktunya Tuhan akan bertindak dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambat, membatasi rencana Tuhan. Bapak dan Ibu, diceritakan dalam bacaan firman Tuhan, Herodes mati. Tapi sebelum mati tidak dicatat dengan jelas bahwa berapa banyak anak-anak yang mati dibunuh oleh Herodes. Tidak dicatat. Tapi sangat banyak. Bapak Ibu bayangkan kalau beberapa negara 12 suku dengan ribuan orang, pasti anak-anaknya juga banyak. Dan kemudian anaknya Arkelaus bangkit menjadi seorang raja. Herodes cukup bengis, tapi Arkelaus juga lebih jahat daripada Herodes. Mereka tetap menyingkir dan tidak ada bersama di tempat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka pergi, Yusuf dan Maria pergi ke sebuah daerah di Galilea yang bernama Nazaret. Supaya apa? Supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Yesus berasal dari Nazaret. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malaikat Tuhan menyampaikan pesan dari Allah kepada Yusuf dalam mimpinya, supaya Yusuf melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kalau kita bawa dalam kehidupan kita saat ini, kira-kira pesan dari Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya apa? Pesan dari Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya itu ada dalam buku yang selama ini kita bawa ke gereja, Alkitab. Pesan, perintah, kehendak Allah semua ada di situ. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan, maka kita akan rajin membaca Alkitab.
Tapi kalau kita orang Kristen sekarang, Alkitab kita hanya baca pada saat di gereja. Ayat-ayat Alkitab kita akan bagi untuk orang saat ada pesan masuk dari grup, dari orang-orang tertentu, lalu kita kirim lagi ayat-ayat Alkitab tanpa kita mengerti, memahami sebenarnya apa pesan yang difirmankan Tuhan bagi kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, diceritakan dalam bacaan firman Tuhan betapa orang tua Yusuf dan Maria menjaga anaknya Yesus supaya tidak dibunuh sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang kehidupan keluarga Bonai dan keluarga Kamaralo mengantar anak-anak mereka untuk dibaptis. Kemarin dalam pengembalaan saya tanya, apa itu baptis? Kenapa harus dibaptis? Ya? Tidak cukupkah bapak dan mama Kristen terus anak-anak Kristen? Tapi kenapa harus dibaptis? Arti baptisan tadi sudah dikatakan. Kalau aslinya berasal dari bahasa Yunani baptiso, yang artinya ditenggelamkan, dicelupkan, dimandikan, dibersihkan, dikuduskan. Lalu saya tanya, terus kalau orang Kristen Protestan baptis harus molo kan? Harus dengan tanda percik. Ya Bapak Ibu, baptis harus molo, karena kalau arti sebenarnya itu ditenggelamkan. Baptiso, ditenggelamkan, dimandikan. Jadi berarti baptisan orang Protestan tidak sah karena dengan percik. Harusnya ditenggelamkan seperti Yohanes membaptis Tuhan Yesus, seperti Yohanes membaptis murid-murid. Atau bagaimana Bapak Ibu? Yang penting bukan dibaptis dalam nama tete, nenek, moyang. Yang dibaptis itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mau menyelam atau mau percik tidak jadi persoalan. Yang penting aktanya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan dibaptis dalam nama lain. Kemarin saya tanya untuk Bapak Yanto, ada nama kampung tidak? Ada, saya juga punya nama kampung, nama dulu sebelum mengenal Tuhan. Tapi setelah mengenal Tuhan nama itu tidak dipakai. Sebab yang tercatat di bumi ini itu juga tercatat di sorga. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf menjaga Yesus supaya apa? Janji Tuhan itu digenapi oleh kehidupan keluarga ini. Dan bagaimana kalau itu diberikan kepercayaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa tugas kita? Apa tanggung jawab kita sebagai orang tua? Apakah kita hanya membiarkan mereka pikul kita punya marga menjadi kebanggaan kita, atau harus menjadi kebanggaan bagi Tuhan? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian yang akhir dikatakan supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ketika saudara dan saya mengantarkan anak-anak kita. Saya tanya kemana dalam pengambilan, kalau baptis apa artinya? Diselamatkan. Jadi kalau belum baptis bagaimana? Selamat tidak? Ya sudah pasti dia bukan milik kerajaan Allah, dia bukan ahli waris kerajaan Allah. Sebab dibaptis dalam nama Bapa, itu Allah berkenan mengadakan perjanjian antara Allah dengan kita dan anak-anak kita. Apa isi perjanjian itu? Saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan Allah dan Allah menjadi Allah kita. Itu isi perjanjian yang diberikan ketika saudara dan saya dibaptis. Jadi orang baptis itu bukan sekedar tradisi, tapi orang harus mengerti dan memahami bahwa apa itu baptisan. Jadi yang pertama, dibaptis dalam nama Allah berarti
Allah berkenan mengadakan perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian itu sekali seumur hidup. Oleh sebab itu di Protestan tidak mengakui baptisan 2 kali. Jadi kalau sudah dibaptis di Katolik, datang masuk di sini kita tidak baptis. Kalau sudah dibaptis di gereja lain, datang ke sini kita tidak baptis. Ya toh Bapak Ibu? Contoh, stempel itu, meterai itu, kalau cap di atas cap bisa baca tidak? Ya Bapak Ibu? Tidak bisa baca. Maka kita tidak jelas, anak-anak yang tidak jelas. Oleh sebab itu baptisan itu hanya sekali. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus apa artinya? Bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita mengalami pengampunan dosa, penyucian dosa. Hanya di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Bangga tidak Bapak Ibu? Kalau kita mengantarkan anak-anak kita sebagai orang tua dan saksi untuk dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Allah, kita bersama anak-anak kita dihapus dosanya, diampuni dosanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu berarti pesan firman Tuhan hari ini bagi kehidupan setiap kita, bahwa kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya genaplah firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu kalau dibaptis dalam nama Roh Kudus apa artinya? Bahwa hanya melalui Roh Kudus saudara dan saya mampu untuk mendidik, mendewasakan setiap anak kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang lain. Kalau pakai kepintaran kita, pakai kehebatan kita, pakai kekuatan kita, tidak bisa. Bisa bertumbuh tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau melakukan segala sesuatu dalam tuntunan Roh Kudus, maka apa yang Tuhan rencanakan digenapi dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada satu apapun yang dapat membatasi, menghambat rencana Allah. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dalam Matius 2 ayat 13 sampai 23 bacaan kita mengajarkan setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir hari ini, kita diajar sebagai orang percaya untuk hidup taat sama seperti Yusuf dan Maria yang taat. Kunci dari ketaatan itu adalah menjaga relasi kita dengan Tuhan. Menjaga relasi kita dengan Tuhan itu terbukti dengan relasi yang kita bangun dengan sesama kita. Jadi kalau kita ada baku marah dengan sesama kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Terhambat. Sebab yang menjadi penghambat bagi doa-doa kita, bagi berkat-berkat dari Allah untuk kita adalah relasi kita dengan sesama. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan syukur Natal saat ini, kedua keluarga Bunai dan keluarga Kamaralo boleh mengantar anak-anak mereka. Selaku orang-orang tua dan para saksi, sebaiknya dan baiknya adalah kita belajar dari Yusuf yang taat akan pimpinan Tuhan atas kehidupan rumah tangga keluarganya. Pimpinan Tuhan nyata dalam kehidupan Yusuf, seorang ayah, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab sebagai imam, sebagai orang tua. Seringkali kita mengalami pergumulan hidup yang berat. Seringkali ada persoalan antara ibu dan bapak, antara orang tua dan relasi-relasi kerja, teman-teman sekerja. Dampaknya itu ada pada kehidupan anak-anak kita. Kita lampiaskan pada anak-anak kita. Kemarin saya bilang Bapak Ibu dalam pengembalaan,
Salomo dalam nasihatnya dia bilang, bagaimana itu? Di ujung rotan ada emas. Tapi kalau sekarang ketemu pukul anak, ketemu didik anak dengan keras dan tegas, penjara pegang. Ada orang lihat, orang lapor, masuk penjara. Guru-guru mendidik anak-anak dengan tegas dan keras, orang tua tidak terima, lapor di polisi. Padahal kita lupa, firman Tuhan sudah ingatkan kita bahwa di ujung rotan itu ada didikan yang membawa kita kepada keberhasilan. Tapi kita tidak sadar. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kita, dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi semua kita, terkhusus bagi kehidupan keluarga Bonai dan Kamaralo dalam mendidik dan mendewasakan anak-anak. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.